Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Fitriani. Saya dari kelas SI 04 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yang di sini saya akan membahas tentang penerapan pembayaran digital KRIS pada UMKM. Adapun latar belakang saya dalam pengambilan tugas ini. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan dalam sistem pembayaran dari tunai menjadi non-tunai. Salah satu inovasi yang banyak digunakan adalah KRIS atau Quick Responsive Kode Indonesia Standard, yang memudahkan UMKM menerima pembayaran digital secara cepat, aman, dan praktis. Selain itu mempermudah transaksi, KRIS juga menghasilkan data-data penjualan yang dapat dimanfaatkan untuk analisis bisnis. Oleh karena itu, penerapan bisnis inteligensi diperlukan untuk mengelola data transaksi tersebut menjadi informasi yang berguna dalam mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja UMKM. Lalu untuk tujuannya yaitu yang pertama, satu, mempermudah transaksi pembayaran pada UMKM. Lalu kedua, untuk meningkatkan efisiensi pencatatan penjualan. Ketiga, menyediakan informasi bisnis secara real time. Keempat, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui bisnis inteligensi. Ada pula tentang analisis proses bisnis saat SIS. Di sini ada proses penjualan sebelum adanya KRIS. Yang pertama itu pelanggan. Pelanggan akan memilih produk yang akan dibeli, lalu melakukan pembayaran secara tunai. Kemudian penjual menghitung uang, lalu setelah itu pembeli akan memberikan uang, lalu penjual akan memberikan kembalian, lalu melakukan pencatatan manual, kemudian berakhir pada laporan penjualan. Permasalahan dari penjualan sebelum KRIS ini adalah resiko kesalahan pencatatan, membutuhkan waktu lebih lama, sulit membuat laporan penjualan, dan data tidak tersimpan secara integritasi. Lalu untuk selanjutnya ini adalah analisis proses bisnis usulan atau to be. Di sini kan pelanggan memilih produk, kemudian melakukan pembayaran secara KRIS, yaitu adalah pembayaran digital, lalu konfirmasi transaksi, kemudian data tersimpan otomatis, dan berakhir laporan penjualan digital. Manfaat dari penggunaan KRIS itu sendiri bisa transaksi lebih cepat, data tersimpan otomatis, mengurangi kesalahan pencatatan, dan memudahkan monitoring penjualan. Lalu untuk selanjutnya ini ada identifikasi data yang dihasilkan. Data yang tersimpan dari KRIS yang pertama, tanggal transaksi, waktu transaksi, nominal transaksi, produk yang terjual, jumlah transaksi, metode pembayaran. Terus manfaat data. Data dapat digunakan sebagai sumber analisis dalam bisnis inteligensi. Kemudian itu ada konsep bisnis inteligensi. Pengertian dari BI atau bisnis inteligensi itu sendiri adalah proses mengumpulkan, mengelola, dan menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan bisnis. Lalu untuk tujuan BI pada UMKM adalah yang satu, mengetahui tren penjualan, mengidentifikasi produk terlaris, memantau performa usaha, dan membantu perencanaan bisnis. Di sini juga adalah rancangan model penerapan bisnis inteligensi. Untuk model sederhananya di sini adalah data transaksi KRIS, lalu proses ELTL atau extract, transfer, load, kemudian data warehouse, kemudian bisnis inteligensi, dashboard dan report, dan pengambilan keputusan. Penjelasan dari ekstrak itu sendiri adalah mengambil data transaksi, lalu untuk transfer itu membersihkan dan mengolah data, dan load itu adalah menyimpan data ke database bisnis inteligensi. Dan ini ada dashboard yang diusulkan. Dashboard monitoring penjualan. KPI utamanya adalah total penjualan, jumlah transaksi, produk terlaris, penjualan harian, penjualan bulanan, dan presentasi transaksi KRIS. Untuk visualisasinya itu adalah bar chart, line chart, pie chart, KPI card.
Di sini saya tampilkan contoh dari pengambilan keputusan. Bisa kalian lihat di sini ada informasi dari dashboard. Di sini ada informasi lalu keputusan. Misalnya ada produk A paling laris, keputusannya adalah menambah stok, lalu penjualan menurun, keputusannya membuat promosi, terus lalu informasi jam ramai transaksi berarti harus menambah pegawai, dan yang terakhir kris meningkat berarti memperluas pembayaran digital. Di sini ada pun keunggulan dari penerapan BI atau bisnis inteligensi. Yang pertama, data tersaji secara real time. Kedua, mempercepat pembuatan laporan, lalu mendukung keputusan yang lebih akurat, meningkatkan efisiensi operasional, dan terakhir adalah membantu pengembangan bisnis UMKM. Sehingga dapat disimpulkan, yang pertama, kris memudahkan transaksi dan menghasilkan data digital yang terstruktur. Lalu yang kedua, data transaksi dapat diolah menggunakan bisnis inteligensi. Yang ketiga, dashboard BI membantu UMKM memantau kinerja usaha dan mengambil keputusan berdasarkan data. Dan yang terakhir adalah penerapan BI meningkatkan efektivitas dan daya saing UMKM di era digital. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.